Sini ketua kelompok siapa? Iya. Pak Rukiat. Ini Pak Rukiat ya, ketua kelompok A ya? Iya. Ketua kelompok dipaksa, Bu. Dipaksa? Harus mau. Oh. Tapi siapa tahu di challenge? Bapak mendelegasikan atau bagaimana? Iya, udah. Ini kelompok B sudah berkenalan? Siapa ketuanya? Oke, Bapak siapa? Hikmah. Pak Hikmah. Oke. Ya, di sini kelompok B, ini B ya, ini C. Kelompok C bagaimana? Ada ketuanya tidak? Ini ketuanya tuh anak muda. Anak muda biar semangat, Anak muda biar semangat. Pan siapa? Panandang. Panandang. Oke. Ini kelompok A, B, C, D. D ya. Kelompok D ya. Siapa ketuanya? Bapak. Bapak setuju jadi ketua? Siap. Oke. Ini kelompok E. Ketuanya siapa? Udah. Iya, Ibu ya? Ketuanya Ibu siapa? Ibu Nung. Oh, Ibu Nung. Oke. Harus memfasilitasi kelompoknya. Jadi keputusannya harus keputusan kelompok ya, Bu ya. Tidak boleh secara dominan hanya Ibu saja yang membuat keputusan. Oke, ini juga gini ya. Ini Pak, Bapak sebagai ketua kelompok memastikan anak buahnya membuat keputusan juga. Jadi jangan hanya Bapak saja, nggak boleh. Kita belajar demokrasi ya. Oke ya. Jadi sebanyak mungkin Bapak tanya partisipasinya. Oke, di sini Bapak keputusannya harus bersama ya. Bapak tanya gitu ya, jangan keputusan Bapak sendiri, oke? Siap. Oke. Di sini juga Bapak ketua kelompoknya Bapak ya? Bapak pastikan membuat anak buahnya berpartisipasi. Jadi nggak boleh diputuskan sendiri, ya? Paling tidak 3 orang, paling tidak. Bisa lebih. Oke, di sini Pak Rukiat sebagai ketua kelompok dipastikan anak buahnya berpartisipasi, membuat usulan-usulan, ya? Oke. Terima kasih. Ini kelompok nih, ini keren ya. Diulang lagi tadi kelompok Ibu jualan apa? Markisa. Kelompok Markisa. Ini kelompok saya untuk menjual onde-onde ketawa. Oke. Tulisannya ojek. Onde-onde ketawa. Onde ketawa. Tawa. Oke, Pak Dasep. Jualan kelompok saya jualan donat dan bolu kukus. Donat bolu kukus, Bapak. Kelompok saya jualan roti. Jualan roti. Pak Adman. Planning, Bu. Oh, planning, masih planning. Oke. Agar usaha dapat berkembang secara konstan. Yang kedua, usaha yang hanya berkembang saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan usaha. Yang ketiga, kompetisi semakin asik. Yang keempat,
dibutuhkan ketelatenan untuk secara terus-menerus memikirkan keberlangsungan berkembangnya usaha. Namun, seperti apa sih dampak memiliki usaha berkembang berkelanjutan? Oke, slide berikutnya. Ceritain. Ya. Cerita usaha Pak Melki dan Ibu Maruna. Pak Melki dan Ibu Maruna sama-sama memulai usaha melalui berjualan es kepal Milo yang pada tahun 2012 sudah menjadi tren dan menambah karyawan. Namun, semakin lama semakin banyak kompetitor yang serupa karena untuk membuat usaha es kepal cenderung mudah. Bulan keempat berpenghasilan 6 juta, bulan kelima berpenghasilan 2 juta, dan bulan keenam minus atau rugi 4 juta rupiah. Pak Melki akhirnya harus menutup usahanya pada bulan 8 dan mencari usaha baru untuk menutup biaya sewa rumah. Oke. Lanjut. Usaha berkembang berkelanjutan Ibu Maruna sama dengan Pak Melki. Ibu Maruna memiliki keuntungan yang cukup besar pada bulan 3 pertama memulai usahanya. Namun Ibu Maruna memperhatikan bahwa yang pertama, konsumen pada umumnya adalah pekerja muda dan membeli produk pada siang hari menjelang jam makan siang. Yang kedua, konsumen utama usahanya adalah pekerja pada usia 20 sampai 30 tahun dan mencari minuman manis dan segar pada jam makan siang dari 20 tahun. Sudah mendapatkan tempat di kalangan konsumen. Pada saat Pak Melki menutup usaha pada bulan 8, Ibu Maruna malah membuka cabang usahanya yang sudah terbentuk KPI Jerman. Oke, ganti ya sekarang. Oke. Sekarang Ibu bawa bukunya Ibu. Bapak. Udah beres? Udah beres Pak. Bapak Ibu sekalian, kita coba menghargai yang ini dengan melihat membuat catatan ya. Tadi kita sedang melakukan introduction, pengenalan ya, usaha berkembang berkelanjutan ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa didiskusikan sebelum kita masuk ke dalam simulasi ya. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Hikmat sudah bicara mengenai usaha berkelanjutan. Sekarang Ibu Enung akan masuk ke perencanaan usaha. Ya, sebelum masuk di perencanaan usaha, kira-kira yang dibacakan Pak Hikmat tadi ada masalah tidak? Kalau ada masalah, catat dulu ya. Nanti didiskusikan. Soalnya ini diskusi kelompok ya, Pak. Ibu Bapak sekalian nanti aktif diskusi di dalam kelompok masing-masing. Oke ya, kalau ada masalah didiskusikan ya. Ya. Sekarang Ibu silakan dulu. Iya. Judulnya Ibu indikator ya. Judulnya perencanaan usaha. Tadi udah perencanaan usaha. Nah, judulnya dibaca dulu ya. Perencanaan usaha dan efisiensinya dalam menjaga perkembangan usaha. Ibu Maruna memahami bahwa menambah produk yang tidak sesuai dengan rencana usaha dapat membuat konsumen melupakan nilai utama usaha di rumah Ibu Maruna. Di sisi lain, perbedaan target konsumen juga membuat biaya pemasaran usaha meningkat karena harus mengiklankan kepada dua tipe konsumen yang berbeda. Sehingga strategi ini malah berpotensi mengganggu pertumbuhan usaha Ibu Maruna di jangka panjang. Ya. Merencanakan usaha dengan kanvas lens buat bisnis. Ya, Lin. Ya, bentar. Ini namanya sebuah kanvas. Kalau kita melukis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi konsumen. Poin 3, nilai usaha ditegaskan dalam kalimat yang memasarkan usaha tersebut. Setelah mengetahui target konsumen, masalah, dan solusi, maka Ibu Maruna memformulasikan bahwa nilai unik usaha Ibu Maruna adalah usaha yang menyediakan variasi minuman segar dengan kualitas terjaga dan diproses secara cepat
Ibu Maruna kemudian memasarkan produknya di berbagai kanal berdasarkan nilai unik. Oke, terima kasih Pak. Terlebih apabila akses tersebut sudah secara dimiliki oleh sebuah usaha. Tapi bisa aja yang keunggulan mutlak itu baru tadi sih, karena mungkin nggak ada, gitu ya. Jadi keunggulan mutlaknya itu mungkin aja nggak ada. Rukunnya di situ. Gerbangnya ditutup oleh kepala sekolah, ya. Dan kepala sekolah memberikan sodoran pada saya yang jualan harus bikin kantin. Itu permasalahannya begitu. Permasalahannya cuma kalau kita bikin kantin di dalam, omsetnya itu kan tidak terlalu besar. Apalagi honorer, kan? Kalau honor terlalu nanti pas bulan kita bayar, Nah, cuma solusinya bagaimana? Yang pertama itu, terus yang kedua kan, kalau usia SMK, SMP, bahkan TK itu kan macam-macam makanan. Jadi supaya omsetnya yang agak besar, bagaimana? Itu Pak, itu sama kanal penjualan. Jadi misalkan yang pertama tadi kan itu kan punya gitu ya, melakukan kalau mau kantin jadi kan nggak bisa ekspansi lainnya dong. Kalau udah sayang, terus tiba-tiba ditinggalin, gitu ya. Oke, perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Siska, saya dari Smart Friend, bagian Community Development. Saya tidak sendiri, hari ini saya bersama Mbak Diari, ada di sebelah sana, dan juga Ibu Linda yang cantik sekali yang pakai baju hitam di sebelah kiri saya, ya. Oke, nah hari ini saya mau Bapak Ibu untuk buka yang warna pink. Nah, ya, semuanya sudah pegang warna pink, ya. Hari ini saya singkat aja supaya Bapak Ibu bisa langsung kerjain tugasnya dan juga bisa langsung makan siang. Isi ya. Oke, Bapak Ibu semua ya. Di slide pertama kalau Bapak Ibu buka itu saya kasih tanda A-nya. Apa sih tanda A-nya itu? Tadi Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, kenapa sih istri itu harus bisa masak? Nah, Kang Ilham itu punya keunggulan. Kalau saya bikin bank sampah santri, saya nggak punya lokasi yang ada di santri, ya kan? Nah, di sini ada nggak lokasinya yang pasti dekat langsung santri 30 berapa tadi? 58. Ada nggak? Enggak kan? Tapi maksudnya nggak semuanya kan? Nah, berarti itu keunggulan dari si Kang Iwan, iya kan? Punya keunggulan loh. Mendirikan Ketinggalan zaman istilahnya ya, ketinggalan zaman. Jadi yang ketiga, apa sih kita punya supaya berkembang ya. Kita namanya manusia. Kita ya, kelas 12 ya. Habis itu mungkin Bapak Ibu di sini udah ada yang lulus sekolah, lulus kuliah gitu ya. Mungkin berpikirannya saya udah nggak mau ya. Oke, nah jadi bagian bawahnya saya kasih contoh. Jadi semua, terima kasih Mbak. 4 tips ini Bapak Ibu saya mulai dari yang pertama aja. Oke, kenapa sih kita harus go digital Bapak Ibu? Yang pertama itu untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah maksudnya apa sih? Kondisi saat ini Bapak Ibu semua ya, tadi seperti yang tadi sudah Bapak Ibu bacakan di sesi sebelumnya. Tadi ada Bapak Pada sep. ya, pada set ya. Ada set tadi ada contoh yang ada di modul. Oh, selamat. Ini Pak Rudi, ini saya. Ini saya. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu agak ini enak ngasih. Bapak Ibu kita berikan selamat datang dulu kepada Bapak Bupati. Halo Pak ya. Kita lagi ada pelatihan di sini Pak. Siap ya. Luar biasa sekali Bapak Bupati meningkatkan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pagi Dinas Jakarta ya, yang telah memberikan kebaikan kepada kita masyarakat Garut. Karena pelatihan turun
apalagi usaha yang mikro, yang kecil, ini penting. Kita kan juga ingin ada sesuatu untuk bisa memberikan sumbangsi bagi ekonomi keluarga. Tapi kondisi kita tidak tahu mulai dari mana ini bisnis ini dilaksanakan. Sebab kalau kita sudah ada keinginan, maka itu harus ada pelatihan. Dan ini saya terima kasih kepada Sinar Mas Group ya, ada dari Doku, dari semua entitas dari Jakarta ya, yang memberikan sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana ekonomi di Kabupaten Garut yang bekerjasama dengan MUI ini bisa dapat diwujudkan. Nah, kami ingin menyampaikan ya, ini ada yang luar biasa, yaitu kredit Mekar, membangun ekonomi keluarga melalui gerakan perempuan. Kreditnya sudah 800 miliar di Kabupaten Garut itu. Dan kemacetannya hanya 0,4%, artinya tidak macet. Jadi 20 orang bergabung mendapatkan kredit Mekar dari PNM dengan nilai antara 80 juta sampai 100 juta untuk 20 orang. Artinya antara 3, 4 sampai dengan 5 juta per orang. Nah ini juga bisa dilakukan oleh ibu dan ini ya bapak-bapak yang melakukan pelatihan ini, karena hal yang berhubungan dengan usaha itu adalah ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena ingat, kita punya kewajiban membayar zakat terutama, dan kita dianjurkan untuk memberikan infak dan sedekah. Mau bagaimana kita membayar zakat, memberikan infak sedekah kalau kita tidak punya uang, betul nggak? Nah, sebelum itu saya mendoakan ini merupakan kegiatan yang bagus ya. Jadi ini ada Indofood, Smartfren, ada dari mana lagi? Pusat Ekonomi Bisnis Syariah, dan dari Universitas Indonesia. Iya. Dari Pusat Ekonomi Bisnis Syariah Indonesia ya, ini kalau sudah ada nama Universitas Indonesia ya sudah menjamin mutu lah, kegiatan pelatihan ini sangat bisa diharapkan. Dari MUI. Oh iya, dari MUI Pusat terima kasih, MUI Kabupaten Garut juga terima kasih. Mari kita melakukan kegiatan dalam rangka memperkuat ekonomi umat, karena sekali lagi Muslim itu tidak boleh miskin, supaya kita bisa membayar zakat, menggenapkan semua rukun Islam ya. Kan rukun Islam itu ada bayar zakat, masa kita jadi mustahil terus ya, betul? Ya, jadi kita ini untuk membayar zakat kita harus punya kekayaan yang harus mempunyai nilai ekonomi, membantu yang lain dengan uang yang kita dapatkan. Makanya membayar zakat itu adalah merupakan bagian yang di Garut ini saya mengembangkan Basnas, saya batas bisa masuk kemanapun untuk bisa, termasuk ibu-ibu. Kalau nanti misalnya saya yang bagus, Basnas pun bisa memberikan bantuan. Asal kriteria yang sudah saya tetapkan adalah yang sudah single parent dulu ya, karena dia harus single parent dulu ini. Yang single parent itu karena apa namanya ya, kalau sudah istilah sudah apa rancatan ya, pengas rancatan dulu itu yang didorong. Nah kami ada sudah, kami miliaran. Nanti juga kita bisa ada solusi-solusi. Tapi kalau dengan ada Indofood ya, ada perusahaan besar, ada UI, Universitas Terbaik di Indonesia ya, ada MUI yang menyampaikan syariat-syariat berbisnis yang baik ya. Jadi kami ingin mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak sukses sehingga kita mampu membayar zakat. Jadi saya masih ingat ya, ketika itu saya punya guru, saya masih di Unpad saat itu. Kewajiban kita ini adalah mendapatkan uang. Yang pertama mendapatkan uang itu adalah menggenapkan rukun Islam. Yang membutuhkan uang untuk rukun Islam itu adalah pertama yang kita siapapun mau ya berangkat haji ya. Yang kedua adalah membayar zakat. Tapi itu yang harus dikejar dulu. Kalau itu dikejar maka kita semangat. Saya dulu misalnya ya, saya dulu awal-awal sudah punya mobil di tahun 89. Dari Bandung itu saya sudah kerja, sudah mapan, bawa mobil bagus ke Wanaraja, ke Sekauni. Kakek saya ngomong marahin, kamu jangan beli mobil dulu, kamu laksanakan dulu, genapkan dulu mumpung masih hidup rukun Islam bagi kita semua kan. Yang harus ada uang itu harus ada cicis ya. Itu adalah membeli ONH ya, ongkos naik haji. Dan saya semua
doakan semua yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah. Labai kalau malah baik, mengapa kita pergi ke haji, usahanya sukses, dan kita rezekinya yang barokah. Katanya rezeki yang barokah itu, rezeki itu bukan banyak, tetapi barokahnya, barokah tanpa rezeki ya, pakai. Jadi rezeki yang barokah, misalnya 10 barokah bisa kemana-mana, tapi 20 atau 30 tidak kemana-mana karena tidak barokah. Saya kira itu sebagai penghormatan saya atas kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan nanti untuk Indofood Smartfriend dan juga untuk MUI Pusat dan juga untuk Universitas Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan keselamatan kepada kita semua. Amin salam, dari Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfoto ya di sini aja, ibu-ibu nggak apa-apa, Bapak duduk di sini aja Pak, di kursi ini. Ya, saya di sini ya. Bapak di sini, aku di sini ya, nebeng ya. Sini bu. Maaf ya, nih tarik ya. Maaf ya. Ibu sini sebentar. Oh iya. Ya, izin 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke jempolnya. Jempol. 1, 2, 3, terakhir 1, 2, 3. Pak, nebeng dong Pak. Nebeng. Pak ini udah video Pak. Udah jalan. Siap. Siap. Satu, dua. Oke Pak. Garut bisa ya. Oke Pak. 3, 2, 1. Sekali lagi. Garut. Sekali lagi. Garut. Oke, terima kasih. Ibu ini. Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Foto sama Bu Nunung nih. Ini Pak ada Bagi semuanya, kita langsung makan siang aja ya. Udah tersedia di tempat makan di ruangan tengah. Jadi silakan makan dulu, nanti trainingnya dilanjut setelah perutnya kenyang aja. Terima kasih semua. Nanti kita balik lagi ke sini jam 1.15 ya. Silakan makan siang, istirahat dan juga sholat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oh iya. Atas. Iya, video. Siap. Oh iya.